Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk, silakan masuk. Tiga. Oh, masak apa dah? Ya, silakan masuk. Ya, silakan dulu ya. Ya, diminum dulu. Oh iya, Pak. Mungkin agak lebih tenang. Mas Akbar, apa kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Nah, jadi dari mana tahu tempat ini? Sudah ada ajakan sebelumnya dari depan. Ajakan karena apa nih? Apa permasalahan yang sehingga dia beri ajakan seperti itu? Sebenarnya saya juga ingin cerita, Pak. Di masalah yang saya hadapi ini, Pak, mengenai naik turunnya iman, Pak. Itu kan masalah yang sering kita alami bagi umat muslim di dunia ini, Pak. Jadi permasalahannya naik turunnya iman ya. Iya. Sebelumnya apa pernah hidup dalam lingkungan Islam, pesantren atau dari kecil gitu gimana? SD ada pendidikan Islam? Kalau dari lingkungan, Pak, dari lingkungan tempat saya tinggal memang mayoritasnya muslim ya, Pak. Tapi istilahnya Islam KTP lah gitu. Ya, Islam tapi perilakunya bejat juga. Nah, dari pergaulan tersebut saya terikut gitu, Pak. Nah, terikutnya saya itu jadi pada zaman saya kecil gitu, Pak. Jadi setelah saya besar sekarang ini jadi teringat masa-masa kecil saya dulu. Jadi ada tergoda iman saya untuk melakukan hal itu lagi, Pak. Makanya kadang iman saya ini kadang naik, kadang turun, banyak turunnya. Itu dari lingkungan. Dari segi sekolah, dari pendidikan pernah ada masuk di dalam lingkungan Islam? Kalau dari sekolah saya dari TK, SD, SMP, SMA tidak pernah sekolah di sekolah Islam. Tapi SMP saya pernah ikut ekskul Islami, ekskul tadi. Jadi apa motivasi sehingga datang ke konselor, ingin menambah, ingin lebih mengetahui atau mendalami tentang Islam, yaitu tentang iman, lebih tepatnya iman, itu mengetahui naik turunnya. Jadi setelah saya tahu bahwa iman saya ini kadang naik kadang turun, Pak. Sebelumnya saya juga pernah bahkan sering, Pak, buka internet gitu, mengambil banyak di internet juga mengenai penjelasan mengenai naik turunnya iman, dan saya cermati satu persatu dari berbagai sumber. Dan kan kalau yang namanya itu virtual tidak bisa merasakan kepuasan gitu, Pak, merasakan penjelasan. Jadi saya datang ke sini untuk mencurhatkan secara langsung apa yang saya rasakan itu. Jadi kalau virtual itu kan nggak bisa dicurhatkan masalah saya, hanya menjelaskan secara umum naik turunnya iman saya gitu. Jadi saya datang ke sini untuk memberitahu lah, Pak, apa yang saya rasakan. Jadi apakah ada pertemanan Mas Akbar sendiri yang dia benar-benar Muslim, menjalankan syariat-syariat? Kalau dari pergaulan saya sejak saya dulu kecil itu sama sekali tidak ada, Pak. Semuanya beranda. Pergaulan saya, Pak, dari semenjak saya dulu kecil, dari kecil memang teman-teman lingkungan saya memang nggak ada beres tuh. Jadi dari situ terbentuklah sifat-sifat berandal saya, Pak.
Terus beranjak dewasa, makin dewasa, mulai dari SMP pun masih berandal juga Pak, teman-teman saya masih berandal. Mulai beranjak SMP kelas 3 situ saya mulai berakal Pak. Teman-teman saya mengajak ke keburukan, jadi saya batasi sifat saya gitu Pak. Jadi saya bisa membatasinya gitu Pak. Walaupun mereka berbuat buruk, saya tetap berbuat baik. Beranjak ke SMA lagi Pak, makin lebih baik lagi Pak. Tapi yang saya konsultasikan sekarang, bagaimana cara saya gitu Pak untuk selalu menaikkan iman saya gitu Pak, supaya tidak tergoda lagi masa lalu buruk saya Pak. Jadi iman pada seorang muslim ini ya tentu naik dan turun seperti ombak dalam lautan, kadang naik kadang turun. Jadi tentunya kita punya harapan semuanya untuk tetap agar iman kita tetap stabil agar terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi Rasulullah pernah bersabda, al-imanu yazid wa yanqus. Memang iman itu naik dan turun. Jadi memang iman itu naik dan turun. Sehingga Nabi juga memberikan contoh-contoh dalam menanggapi sikap tersebut. Jadi ada sikap memberikan contoh teladan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Yang pertama adalah yaitu wujud syukur. Apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, tentang apa ya, menyadari wujud syukur yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti semuanya, pernapasan kita dengan gratis kita bernafas, kaki sempurna, kepala sempurna, tangan sempurna, semua Allah berikan kepada kita secara gratis. Tapi Allah hanya menyuruh kita untuk beribadah. Jadi itu tentunya menjadi patokan kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Ibadah tadi kita harus menyadari itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa ibadah itu bukan kebutuhan Allah. Jadi kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Allah punya semuanya, tapi kita hanya manusia biasa. Jadi kita yang butuh Allah, sehingga kita harus tetap beribadah kepadanya seperti itu. Yang ketiga, kemudian sadari bahwa dengan iman segala macam sesuatu itu hidup kita menjadi tentram, damai dan nyaman. Kalau ketiga tadi sudah kita camkan dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita jalankan, setelah kata kita memiliki kita sebagai hambanya memiliki hutang hutang untuk beribadah kepadanya. Kita telah diberikan kehidupan. Kalau ketiga tadi sudah dicamkan, tinggal dua lagi, yaitu menghindari rasa malas. Tentu ya, kita nggak mau beribadah hari karena malas dan juga tidak ada motivasinya. Selanjutnya yaitu mengharapkan, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus dihindarkan dari kemalasan. Doa kepada Allah untuk menghindari dari kemalasan. Nah, itu saja dari saya. Namun ada beberapa doa yang ingin menjadi rutinitas kita setelah konselor ini. Saya ingin Mas Akbar untuk terus beribadah dan meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang akan saya berikan yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala thaatik. Itu doa yang perlu Mas Akbar tekankan di setiap doa, agar terhindar dari rasa malas dan untuk semangat terus semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Ada yang tanya lagi? Oh, sudah cukup.
Itu saja menurut saya Pak. Itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih banyak ya Pak. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.